Selamat Hari Sabat. Laporan Mission pada 26 Jun bertajuk Dari Pintu ke Pintu di Meksiko. Ashley Alvarez, 20 tahun. Semuanya bermula ketika saya memasuki sekolah menengah di sebuah bandar kecil Meksiko yang terletak kira-kira 2 jam perjalanan ke selatan sempadan dari negeri Texas, Amerika Syarikat. Rekan sekelas, Ketzi, dan saya menjadi kawan baik. Saya mengetahui bahwa dia adalah seorang Adventis. Rekan sekelas, Ketzi, dan saya menjadi kawan baik. Dia berulang kali mengajak saya pergi bersamanya di perkemahan dan aktiviti gereja yang lain. Tetapi saya menolak selama di sekolah menengah. Saya tidak boleh pergi, saya kata. Ibu bapa saya belum memberi kebenaran. Tetapi sebenarnya saya tidak pernah meminta kebenaran ibu bapa saya. Saya tidak berminat untuk pergi dan menjemputnya masuk ke telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Kadang-kadang saya dan Ketzi berdebat secara baik mengenai hari Sabat. Dia memberitahu saya apa yang dia percayai dan saya memberitahunya apa yang saya percayai. Tetapi saya sebenarnya tidak tahu apa yang saya percayai. Saya hanya coba bersikap bertentangan. Lagipun bapa saya memberitahu saya bahwa hari ibadah tidak penting. Setelah kami tamat sekolah menengah, Ketzi memutuskan untuk belajar perubatan. Tetapi permohonan universitas saya ditolak. Saya mulai berpikir bahwa Tuhan telah melupakan saya. Saya merasa sedih selama setahun dan ketika Ketzi mengajak saya ke perkemahan, saya bersetuju untuk pergi. Saya segera menyukai perkemahan itu. Para perkemah itu baik dan ramah. Perkemahan selama 3 hari itu tertumpu pada kerja misi. Kami membersihkan sungai dan mengubah sungai gereja Adventis. Pergi dari pintu ke pintu adalah perkara yang paling mengesankan saya. Wajah orang bersinar setelah kami menyanyikan lagu atau membaca ayat Alkitab. Saya dapat melihat bahwa hati mereka diubah oleh doa kami. Saya tidak pernah terlibat dalam pekerjaan misi sebelumnya. Saya terkejut oleh betapa baiknya perasaan saya. Saya berpikir, saya benar-benar ingin melakukan lebih daripada ini. Saya mesti melakukan ini sepanjang masa. Perkemahan ujung minggu itu mengubah hidup saya. Semua kesedihan saya hilang. Saya merasakan hidup saya mempunyai tujuan. Tetapi saya tidak tahu apa tujuan itu. Saya memberitahu ibu bapa saya mengenai perkemahan tersebut, tetapi mereka tidak menunjukkan minat. Sabat berikutnya, saya pergi ke gereja. Orang ramai menyambut saya dan melihatkan saya dalam aktiviti gereja. Banyak yang saya ketahui semasa membaca Alkitab dan pergi ke gereja setiap hari Sabat selepas itu. Tepat 1 bulan selepas perkemahan itu, seorang pelajar teologi University Montemorelos mengunjungi gereja itu untuk mengadakan perkumpulan penginjilan selama seminggu. Saya mengajak dia pulang untuk makan malam. Dia bercakap dengan keluarga saya mengenai Alkitab. Ketika dia bersiap untuk pergi, dia bertanya kepada saya, "Sudahkah kamu memikirkan mengenai pembaptisan?" Ketika saya mendengar pertanyaan itu, saya berpikir, "Oh, wow, saya ingin mendengarnya." Saya segera memutuskan untuk dibaptiskan. Ibu bapa saya dan Ketzi memerhatikan ketika saya dibaptiskan 3 hari kemudian. Sebulan berlalu, saya menghadiri Pathfinder Conference di University Montemorelos. Ketika masa untuk mengungsikan kesaksian, penganjur memanggil saya ke pentas untuk menceritakan kisah saya. Orang ramai kelihatan terharu semasa saya bercakap. Setelah saya selesai, penganjur mengumumkan dia ingin menjadi pelajar di Montemorelos. Sebenarnya saya tidak mau belajar di university. Saya tidak mempunyai uang dan siap itu. Saya mau tinggal bersama ibu bapa saya. Tetapi saya tidak dapat menolak cadangan seorang guru university untuk menghabiskan musim panas bekerja sebagai penginjil literature. Semasa saya pergi dari pintu ke pintu berhampiran university,
saya belajar lebih banyak mengenai imam saya. Saya menyadari bahwa hasrat saya sejak dari perkemahan belia itu pergi dari pintu ke pintu telah menjadi kenyataan. Saya jatuh cinta dengan penginjilan literature. Selepas musim panas berakhir, ibu bapa saya mengarahkan saya pulang ke rumah. Di rumah, saya rindu untuk kembali ke university untuk terus mendapatkan uang tuition sebagai penginjil literature. Saya sadar sekarang bahwa Tuhan meyakinkan saya untuk bekerja sebagai penginjil literature. Akhirnya saya memberitahu ibu bapa bahwa jika mereka tidak membawa saya kembali ke university, saya akan pergi sendiri. Ibu bapa saya dengan marah menghantar saya kembali. Mereka tidak mengucapkan selamat tinggal ketika mereka menurunkan saya. Itu sukar bagi saya, dan saya berdoa, Tuhan, hanya antara Engkau dan saya. Sebulan berlalu tanpa komunikasi dengan ibu bapa saya. Saya tertanya-tanya, adakah saya telah melakukan kesalahan? Saya menghubungi bapa saya. Tepat ketika saya hendak memberitahunya bahwa saya ingin pulang, dia berkata, kamu tidak boleh kembali, tinggal saja di sana. Ibu dan saya menyertai gereja Adventist. Saya hampir tidak percaya. Saya mulai menangis. Saya tidak dapat bercakap karena saya menangis begitu kuat. Kemudian saya mengetahui bahwa ibu bapa saya sangat terkejut dengan kesungguhan saya untuk melayani Tuhan sebagai penginjil literature. Setelah menurunkan saya di university, mereka telah memutuskan untuk pergi ke gereja Adventist untuk mengetahui lebih lanjut tentang Adventist. Kemudian mereka mengambil pelajaran Alkitab dan memutuskan untuk dibaptiskan. Sepanjang masa itu saya berpikir bahwa mereka marah terhadap saya. 6 minggu selepas panggilan telepon itu, bapak dan ibu dibaptiskan bersama saudara lelaki saya yang berusia 17 tahun dan adik perempuan saya yang berusia 13 tahun. Oleh karena saya setia dengan panggilan Tuhan untuk bekerja sebagai LI, keluarga saya dibaptiskan. Tempat asal saya, San Fernando, adalah tempat yang kecil. Semua orang tahu bahwa keluarga saya telah bergabung dengan gereja Adventist. Semasa ibu bapa saya dan saya berkongsi kisah kami, banyak keluarga menunjukkan minat terhadap gereja. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Ini baru permulaan kisah kami. Persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ini akan membantu membuka pusat latihan misionaris kehidupan lebih baik di University Montemorelos dan di 12 institusi pengajian tinggi Seventh-day Adventist di Divisi Amerika Tengah. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda yang murah hati yang membantu menyebarkan Injil ke seluruh dunia.